Dur gitu pada zaman dulu lah gitu. Nah ternyata Gus Dur itu memang punya ikatan yang erat sekali sama raja-raja Bali di sini gitu. Bahkan beliau itu selalu kayak apapun yang beliau butuhkan atau beliau minta ketika ada di Bali itu tuh pasti disediakan gitu sama orang-orang Bali sendiri. Bahkan teman saya itu suka, dia kan juga suka membaca. Bahkan dia itu kayaknya lebih sering membaca tentang Gus Dur daripada saya gitu loh. Padahal dia itu ya non Muslim gitu loh. Saking ngefansnya dia sama sosok Gus Dur dengan kalimat-kalimat Gus Dur dengan kalimat yang sekarang itu kayak sebutnya santu ya. Gus Dur itu sosok yang santu ya ternyata kayak gitu-gitu. Karena mungkin dari Gus Dur tuh orangnya humoris dan agak kadang tuh teman-teman juga mikirnya kayak gini, kenapa ya Gus Dur itu kok kadang pikirannya itu nggak beraturan gitu, strateginya tuh kadang zigzag gitu, kayak nggak bisa kita tuh nggak bisa langsung nyampe gitu loh, maksudnya apa sih kadang kayak gitu. Nah dia aja sampai bisa mikir kayak gitu, dan saya pun juga jawabnya ya memang gitu ciri khas Gus Dur gitu. Akhirnya dia sampai menemukan ketika hal itu sudah selesai, baru dia paham bahwa tujuan Gus Dur itu juga semata-mata untuk kemaslahatan semuanya gitu, bukan asal aja melakukan sesuatu itu gitu Kak. Jadi sangat luar biasa banget di Bali ini tentang Gus Dur. Oke, terima kasih Mbak Nia. Saya kira ini luar biasa ya, Nia mengenal sosok Gus Dur bukan melihat dari sosoknya, tapi melihat dari pemikirannya, apa tentang Gus Dur, dan kayaknya klik banget ketika orang tuanya sudah kenal dengan Gus Dur, bahkan Gus Dur sudah menemui orang tuanya Mbak Nia begitu ya. Bukan, maksudnya gini. Oke, baik. Setelah Mbak Nia, saya ingin ya Mbak, gimana Mbak? Maksudnya tadi itu teman saya punya orang tuanya itu punya orang tua, kakeknya lah. Bukan orang tua saya, kakeknya teman saya itu yang sudah zaman dulu ketemunya gitu Kak. Tapi sudah klik gitu ya ketika mengenal Gus Dur dari sosok pemikirannya, dari buku-buku, dari artikel ketika bercerita atau punya teman yang dekat dengan Gus Dur dengan sosoknya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nia, dan saya akan beralih ke Kak Utami. Halo Kak Utami. Halo. Selamat siang. Nah, ini Kak Utami ini kalau dari ceritanya beliau tidak sangat kenal dengan Gus Dur, bahkan begitu ya Kak? Iya. Tapi kerja-kerja beliau adalah kerja-kerja yang digagas oleh Gus Dur tentang menghapus kekerasan, kira-kira begitu ya Kak Tami ya. Nah Kak Tami, Tami lahir dari dan besar dari lingkungan yang tidak mengenal Gus Dur, tapi sebagai aktivis perdamaian, dan tentu warga Indonesia yang halo Mbak? Ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya. Kak Tami kan lahir dan besar jauh dari lingkungan yang mengenal Gus Dur. Tapi sebagai aktivis perdamaian dan tentu warga negara Indonesia ya, bagaimana sih awal mula Tami mengenal Gus Dur? Oke. Kalau Mbak Nia bilang tadi terlambat mengenal Gus Dur, saya sangat amat terlambat. Misalnya Nia aja yang di lingkungan NU gitu ya, merasa dia terlambat. Kalau saya sangat amat terlambat. Karena saya memang lahir bukan dari keluarga dengan yang corak keagamaan tertentu gitu. Terus saya juga tumbuh jauh dari pesantren, nggak pernah di pesantren, nggak pernah mondok. Tapi saya tahu Gus Dur, ya pertama kali jelas kita semua tahu Gus Dur sebagai Presiden Indonesia keempat gitu ya. Tapi waktu itu saya juga masih kecil, masih kelas 2 SD, nggak terlalu paham sosok Gus Dur lebih dalam, lebih dari seorang presiden gitu. Kemudian saya mulai mengenal Gus Dur sedikit lebih dalam itu ketika tahun 2009 Desember. Saya ngelihat ayah saya nangis nonton TV. Ini ayah saya ada di sini juga nih. Kayaknya ada di forum ini. Ayah saya nangis nonton TV. Terus ketika
saya lihat beritanya, itu berita ketika Gus Dur meninggal gitu, dan ayah saya kan jarang menangis, jadi saya tanya kenapa, dan ayah saya bilang, oh Gus Dur meninggal gitu. Jadi walaupun keluarga saya itu nggak agamis, ayah maupun ibu saya itu juga tidak terafiliasi pada ormas agama gitu ya. Mungkin kalau kita boleh minjem istilah Clifford Geertz, agak abangan gitu ya. Jadi kakek dan nenek saya dari ayah saya juga bukan datang dari kelompok keagamaan, bahkan mungkin lebih dekat ke kelompok buruh yang waktu itu dekat dengan PKI ya, di tahun 60-an kan sebetulnya agak berseberangan gitu. Jadi sebegitu fenomenal nilai-nilai yang Gus Dur itu dukung, itu sampai ayah saya juga mengenal beliau gitu sebagai sosok agamawan yang jujur dan apa adanya gitu. Nah, saya juga ingat ketika Gus Dur meninggal itu saya waktu SMA, saya SMA di SMA Katolik. Jadi guru saya sempat membahas beliau di kelas gitu sebagai sosok yang berjasa dalam apa ya, mengupayakan kerukunan antar umat beragama, mengakui Konghucu sebagai agama di Indonesia gitu. Tapi sebetulnya kalau boleh dibilang perkenalan saya kepada Gus Dur itu lebih dalam ketika di akhir perkuliahan saya dan dalam kemudian kegiatan-kegiatan pekerjaan saya dalam upaya bina damai. Jadi disitulah saya ketemu orang-orang yang betul-betul terinspirasi oleh Gus Dur. Jadi saya ketemu ya orang-orang kayak Mbak Viro, Mas Suraji, kemudian juga saya sempat ngantor di UIN selama 2 tahun gitu di PPIM. Jadi disitulah saya akhirnya saya sebelumnya nggak punya teman santri sama sekali tadinya. Jadi akhirnya di situ saya ketemu orang-orang yang spesies baru gitu dalam hidup saya. Kok ada ya orang-orang seperti ini gitu yang betul-betul misalnya berdedikasi dengan agamanya dan juga berdedikasi untuk kemanusiaan gitu. Jadi saya mengenal Gus Dur lebih dalam lewat kerja-kerja dan lewat pengikut-pengikutnya dan penggemar-penggemarnya yang saya temui lewat pekerjaan saya. Dan ya seperti teman-teman di sini, saya mengenal Gus Dur lewat semangat perdamaian kalian semua. Itu sih, Bang Dul. Oh begitu. Oke. Tadi ketika meninggal, ayah kami sempat menangis. Iya. Pernah bertanya nggak kenapa menangis ketika Gus Dur meninggal misalnya? Iya, ayah saya itu ternyata penggemar berat Gus Dur. Halo? Iya, ayah saya itu ternyata penggemar berat Gus Dur karena hal yang paling berkesan seingat saya dari beliau untuk ayah saya itu adalah ya Gus Dur adalah seseorang yang presiden dan mungkin tokoh agamawan yang paling apa adanya, jujur, dan ya santai dalam menghadapi permasalahan kehidupan gitu. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih Kak Tami atas bisa mendengar suara saya. Halo? Iya, bisa jelas. Halo? Oke. Terima kasih Kak Tami. Sebelum saya ke narasumber berikutnya, ke Kang Jai Ahmad, saya ingin memutarkan video teaser Mubadalah. Teman-teman sudah siap video teasernya? Halo, Mbak Viro? Okay. Sudah itu sudah di share screen oleh Zahra. Silakan. Oke.
أنقذ وحدا وخلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة منهما رجالا ونساء بث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة بث منهما رجالا ونساء نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا Oke, itulah. Halo? Sudah selesai? Ya, Oke, itulah selawat musawar, selawat kesetaraan relasi. Bagaimana kita berpesan kepada semua orang melalui selawat yang diciptakan oleh Kiai Haji Fakih Ibn Abdul Qadir selaku founder Mubadalah Media. Nah, baik, setelah selawat musawah tadi, saya ingin bertanya ke Kang Jai Ahmad. Halo? Halo Kang Dul. Oke, Kang Jai Ahmad. Saya sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu. Selamat. Atas suksesnya acara Tunas yang diadakan seminggu penuh ini. Oh iya. Oke, iya. 10 hari. Saya Kang Jai 10 hari. Jai. Ya, Kang Jai aja ya. Jemputnya wong Brebes ini. Iya. Oke, Kang Jai, selaku Gus Durian dan aktif ya, di Gus Durian mereka Mbak Piro dari tahun 2011. Ya, Piro. Sebagai Seknas Gus Durian, apa saja sih nilai-nilai
Mbak yang Piro. sedang dipromosikan melalui dunia. Ya, oke. Ya. Terima kasih Kang Dul. Ya, saya sih tadi berharap ditanya juga pertanyaan yang sama kayak Mbak Saidah sama Mbak Ami. Jatuhnya ke saya pertanyaannya Oke, agak berat terakhir, ini. ya. Waduh. Oke, baiklah. Saya pertanyaan ini saya simpen dulu. Ya. Saya simpen dulu. Sejak kapan Kang Jai mengenal Gus Dur? Nah, gitu dong. Itu enak gitu. Itu dong. Itu enak gitu. Jadi nggak harus mikir apa dokumen apa gitu dong. Apa dokumen gitu kan. Cukup pakai pengalaman cukup dan pakai perasaan gitu kan. Ya kalau akhir kan Gus Dur sosoknya memang apa ya? Ya multidimensional gitu. Dia dikenal dari banyak sisi, tergantung orang melihatnya dari mana gitu. Nah, kalau saya pribadi itu seingat saya ini. Jarang-jarang juga saya cerita begini soalnya Kang Dul, ditanya begini juga jarang. Saya itu kalau nggak salah itu SD ya. SD itu saya mulai mengenal Gus Dur ya dari orang tua gitu ya. Kebetulan orang tua ya NU gitu ya. Dan kalau tidak salah saya ingat, sebagian besar orang NU dulu itu ya, itu langganan yang namanya tabloid Aula. Kang Dul pasti ingat, ya kan? Tabloid Aula. Di mana itu kan Gus Dur menjadi ketua PBNU 3 periode, dari mulai tahun 84 sampai 99 ya. 15 tahun Gus Dur menjabat sebagai ketua umum PBNU. Dan di tabloid Aula ini, yang tabloid bulanan, majalah Aula, majalah bulanan ini, tidak mungkin Gus Dur tidak ada beritanya di majalah tersebut. Itu kan majalah NU Jawa Timur ya, yang cukup menasional gitu. Nah, dari situ saya kira perjumpaan saya dengan Gus Dur, dan saya mengenal Gus Dur adalah sebagai seorang kiai gitu. Dia kiai besar gitu, Gus Dur kiai gede. Pokoknya orang NU pasti kenal Gus Dur gitu. Yang lebih ekstrim lagi adalah ya Gus Dur tidak sekedar kiai tapi wali gitu. Nah, saya termasuk yang mungkin salah satu yang termasuk beruntung gitu, karena mengalami fase ingatan itu Gus Dur belum jadi presiden, gitu ya. Gus Dur belum jadi presiden, Gus Dur ketua PBNU. Yang ini kalau saya mengingat masa kecil ini boleh ya Kang Dul ya. Saya kebetulan kelahiran Brebes kayak Mbak Viro itu juga kelahiran Brebes, itu kebetulan kita tetangga beda kali gitu ya. Kang Dul Cirebon ya tetangga. Dan saya pencitraan Brebes juga. Gitu. Oh ya, siap. Nah, setiap pengajian, setiap acara peringatan Hari Besar Islam itu kan terutama di Brebes dan daerah sekitarnya, itu kan biasanya ada pengajian-pengajian umum gitu kan. Nah, kalau ada nama Gus Dur, entah benar atau tidak, ada Gus Dur yang ngisi gitu. Semua orang itu berbondong-bondong gitu. Walaupun nyampe sana, ternyata Gus Durnya nggak ada gitu. Tapi karena sudah informasinya tersebar, dulu ada sosial media kan. Dulu dari cangkem ke cangkem gitu. Mulut ke mulut gitu. Wah, apa ya bahasanya? Kalau bahasanya itu tolab apa ya Kang Buya? Atau ada pengajian di masjid mana itu bahasanya tolab gitu loh. Iya, benar, tolab. Ya. Jadi pengajian itu pokoknya peringatan Hari Besar, ada pengajian di mana pokoknya didatangi. Gitu. Dimanapun tempatnya gitu. Apalagi kalau yang ceramah itu orang yang dikenal banyak orang gitu. Saat itu ada Zainuddin MZ sebagai dai sudah umat, ya, ceramahnya bagus gitu. Tapi di sisi lain ada yang namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal Gus Dur, itu sosok yang juga dikenal oleh sebagian besar warga Nahdliyin. Saya kira semua warga Nahdliyin kenal gitu, dan kalau ada Gus Dur pasti hadir. Nah, kultur yang semacam itu saya kira semakin memperkuat pada diri saya bahwa oh ya Gus Dur kiai hebat ya gitu. Gus Dur kiai hebat ya, selain juga baca-baca di majalah Aula itu, ya namanya juga anak kecil saat itu ya, baca aja berita gitu, oh Gus Dur Pak Harto, oh Gus Dur ini gitulah, zaman Orde Baru begitu. Nah,
Sampai kemudian saya masih ingat betul yang ini memori gitu. Kalau Kang Dul membayangkan saya di Brebes, saya boleh sombong gitu sama Mbak Viro, saya Brebesnya kota, kalau Mbak Viro kan Brebesnya desa gitu. Karena saya rumahnya dekat alun-alun. Nah, identifikasi kota itu kan dekat alun-alun. Nah, saya rumahnya dekat alun-alun. Iya. Nah, tahun 98 itu Gus Dur kan mendirikan PKB ya. Dan PKB kampanye PKB di Bumi Ayu ya. Jarak Brebes Kota ke Bumi Ayu itu sekitar 3 jam lah, saat itu 3 jam. Ya udah modal nekat gitu, bondo nekat, serat ke sana. Karena Gus Dur hadir gitu ya. Dengan atribut PKB-nya ya. Iya. Nyampe sana nggak ada juga Gus Dur itu. Nggak ada juga. Oh alah ya, tapi rame sekali. Nah, yang lucu itu, saya berangkat itu ikut mobil bak gitu, orang-orang yang mau datang ke sana ikut mobil bak ya, yang bawa bawang merah gitu, biasanya mobil kecil gitu, pick up gitu ya. Pulangnya saya nggak tahu harus naik apa gitu. Waduh, ini pulangnya pakai apa? Pulangnya malam-malam gitu kan, setelah maghrib gitu pulang. Dan akhirnya ya wis ngikut aja orang ini mau kemana, mau pulang ke Brebes ya udah ikut, nggak dol truk, jadi berangkat pakai pickup, pulangnya pakai truk. Saat itu masih menarik gitu ya. Itu menunjukkan kemudian kalau kemudian saya pikir-pikir lagi, kenapa ya saya ikutan? Ya semakin memperkuat lagi bahwa Gus Dur adalah sosok yang punya pengaruh yang besar. Gitu. Tidak hanya seorang kiai ini orang gitu kan. Wah ini tidak hanya seorang kiai gitu, tapi tokoh nasional yang pengen melakukan perubahan. Nah, saya jadi ingat lagi nih gara-gara itu ya. Saya masih ingat dulu zaman Gus Dur ketua PBNU juga, itu ada istighosah. Dulu NU itu senang bikin istighosah. Istighosah kubro. Itu di alun-alun Semarang. Alun-alun Jawa Tengah apa Semarang, saya lupa. Jadi semua daerah di Jawa Tengah itu datang ke sana. Saya ingat saat itu bareng sama orang tua tentunya ya, saat kecil, SD kalau nggak salah. Itu diajak orang tua, ayo istighosah gitu. Ada Gus Dur datang. Nah ini beneran Gus Dur datang. Nah ini beneran Gus Dur datang gitu. Nah, Gus Dur datang, karena jamaahnya banyak sekali. Satu alun-alun itu padat sak jalan-jalannya lah. Itu ya cukup, saya masih cukup melambaikan saja gitu, melambaikan tangan gitu-gitu ya. Itu sudah satu kebanggaan tersendiri. Nah, yang kemudian titik yang lebih sadar lagi, lebih jauh lagi mengenal Gus Dur adalah ketika mahasiswa tentunya. Mahasiswa kebetulan ikut PMII saat itu dan kita bikin kelompok studi pemikiran Gus Dur. Karena kita melihat karena kita melihat bahwa ini Gus Dur tulisannya banyak sekali ya gitu ya. Waduh gitu, soal gagasan keislaman, soal gagasan keindonesiaan gitu. Ayo kita kaji gitu ya. Ya, namanya juga mahasiswa, ya, pokoknya semangat lah gitu ya. Waduh. Dan kita diskusinya menariknya adalah kita cari tulisan-tulisan Gus Dur dari buku-buku Gus Dur itu. Kemudian kita diskusikan bersama. Semua jadi pemantik diskusi. Semua saling mendiskusikan dengan satu tulisan yang sama. Nah itu mulai rada dong gitu. Mulai agak dong. Tidak sekedar mengenal Gus Dur sebagai sebuah Gus Dur yang sudah jadi. Tidak hanya Gus Dur juga sebagai sosok. Tapi sebagai sebuah ide. Nah ini Gus Dur sebagai sebuah ide. Ini juga lebih dikenal. Apalagi gitu ya. Setelah kemudian ada yang namanya Gus Durian gitu, Kang Dul. Setelah itu yang kemudian mempengaruhi sampean masuk ke Gus Durian, Kang Jai. Ya salah satunya itulah jelas gitu ya. Ketika kemudian ada Gus Durian yang nggak mungkin ini Gus Durian gitu ya. Iyalah, ayo bareng gitu. Dan yang menarik lagi kalau boleh cerita ya, ketika Gus Dur wafat, saya itu nggak nyangka aja lah gitu. Masa Gus Dur wafat gitu. Masa gitu kan. Sampai kemudian, karena itu kan sore maghrib gitu. Masa nggak bener ini, nggak bener.
Saya ingat betul saat itu sosial media juga belum kencang, hanya ada di berita, di TV gitu, dan saat itu ada 2 TV berita besar gitu. Ya kita semua tahu ada 2 TV berita besar yang tidak pernah akur gitu ya. Tapi semuanya akhirnya menyiarkan soal wafatnya Gus Dur. Gus Dur wafat di tanggal 30, 4 hari lagi gitu. Jam 18.45. Wah, dan itu fix. Saat itu saya ingat betul yang menyampaikan kemudian Gus Solah, almarhum juga. Gus Solah menyampaikan benar Gus Dur sudah wafat. Wah, saat itu langsung waduh, kok iso iki ngono. Wah, itu kita tidak mau ketinggalan berita Kang Dul. Saya dan teman-teman saat itu ya. Saat kuliah juga. Saya nggak mau ketinggalan ini. Akhirnya apa? Ya udah gimana caranya kita ada 2 TV gitu. Soalnya TV berita pasti walaupun breaking news itu pasti ada iklannya gitu kan. Kita nggak mau ketinggalan ada iklan gitu. Jadi kalau TV satu ini iklan, TV yang satunya itu enggak gitu kan. Nah kita pokoknya harus lihat semua gitu kan. Sampai segitunya gitu ya. Sampai segitunya bahwa kita tidak mau ketinggalan berita sedetik pun soal wafatnya Gus Dur. Sampai besoknya juga begitu. Bahkan ketika jam 11 itu berita berhenti. Kita itu kayak, wah ini terus kita dapat infonya dari mana lagi nih? Ini terus gimana ini akan dimakamkan di mana dan sebagainya. Saat itu kan masih belum jelas gitu. Besok harinya ya udah kita harus lihat lagi dan sebagainya. Nah, wah saya panjang sekali nih. Mohon maaf Kang Dul dan teman-teman. Dari situ ini saya kira kita tarik lihat sisi lain dari Kang Jai Ahmad mengenai Gus Dur. Ya, itu saya kira sebelum ke pertanyaan berat Kang Jai. Iya, mengulik momentum-momentum ya. Akhirnya saya kemudian juga aktif di Gus Durian gitu, bareng teman-teman yang juga merasakan situasi yang sama gitu. Kayaknya nggak terima deh Gus Dur meninggal. Gus Dur wafatnya nggak terima gitu. Kalaupun menerima itu penuh dengan kesedihan gitu. Aduh, kira-kira gitu. Aduh, piye iki gitu. Dan saya kira Gus Durian ini juga salah satu ruang, kalau boleh dibilang ya orang-orang sedih berkumpul bersama gitu. Orang-orang sedih wafatnya Gus Dur kumpul bareng gitu dengan wadah Gus Durian ini gitu. Tetapi kemudian kesedihan ini menjadi satu motivasi semangat. Nggak bisa dong kita berhenti di kesedihan-kesedihan. Bagaimana kita, kalau bahasa kerennya ini ya, kalau diajari Mbak Vira, kira-kira bagaimana kesedihan ini ditransformasikan menjadi sebuah gerakan. Waduh. Nah, ya itu yang saya kira menarik ya gitu. Gus Durian sedih, Gus Dur wafat, tetapi kesedihan itu kemudian menjadi satu titik pijak gitu. Salah satu titik pijak bagaimana gerakan ini dibangun gitu. Ya, kita jangan berhenti di sini. Ayo kita lanjutkan perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Di situ dulu lah kan dulu. Aduh, ini jadi kepanjang nanti ini. Oke, baik. Ini masih menyambung Kang. Selaku Gus Durian yang gila. Nah, apa sih nilai-nilai Gus Dur yang dipromosikan melalui Gus Durian, Kang? Ya, nilai-nilai Gus Dur yang sering dipromosikan oleh Gus Durian dan juga dari keluarga Ciganjur, keluarganya Gus Dur gitu, 2011. Saya ingat itu di tahun 2011 bulan September gitu. Itu keluarga Ciganjur atau keluarga Gus Dur mengundang sahabat dan murid Gus Dur untuk mendiskusikan soal pemikiran dan perjuangan Gus Dur. 4 malam atau 5 hari 4 malam kalau nggak salah ya. Wah, itu ada sekitar 100-an. Ada Gus Mus juga, ada Kiai Said, ada pokoknya sahabat-sahabat Gus Dur itu dari berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang profesi dan sebagainya. Nah, itu diperas sedemikian rupa sehingga muncullah
kemudian dari perjuangan dan pemikiran Gus Dur yang namanya 9 nilai utama Gus Dur. Nah, 9 nilai utama Gus Dur ini itu adalah nilai-nilai yang utama, nilai-nilai yang dominan ketika kita melihat sepak terjang. Iya sayang. Iya. Oke. Nih, Dedek. Nilai-nilai yang dominan ketika kita menelusuri pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Yang dominan dari banyak nilai-nilai yang lain. Nah, nilai-nilai itu adalah pertama ketauhidan, yang kedua adalah kemanusiaan, 3 keadilan, 4 kesetaraan, 5 pembebasan, 6 persaudaraan, 7 kesederhanaan, 8 kekesatriaan, 9 kearifan tradisi. Nah, ya ini harus hafal ini Kang Dul sebagai seorang Gusdurian kalau enggak harus dong. Berat juga gitu. Nah, yang masing-masing kemudian ada narasinya Kang Dul. Itu nanti kalau disampaikan jadi satu sesi tersendiri. Halo? Ya, Kang Dul. Halo, Kang Dul. Ya. Oke. Kang Dul hilang gambarnya. Wow. Nah, sudah nyambung lagi kan? Halo? Mantap. Oke. Adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan baik di keluarga maupun bermasyarakat dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen Halo? Mbak Zahra, seperti apa sinyalnya? Kayaknya trouble signal di mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhruddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Fighters Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Halal Bihalal Virtual Mubadalah.
Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah sebuah nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah.id. Oleh karena itu, bersama Mubadalah Media, inspirasi keadilan relasi. Oke, terima kasih Mbak Zahra yang sudah berbagi video teaser tentang profil Mubadalah. Itulah kami Mubadalah.id bekerja melalui media-media untuk memperjuangkan kesetaraan gender, keadilan relasi, dan lain sebagainya. Baik, Kang Jai, kita tahan dulu tadi tentang nilai-nilai 9 nilai-nilai Gus Dur. Halo, dengar suara saya? Dengar. Siap, Kang Dul. Siap. Mbak Zahra? Oke. Dengar. Kita tahan dulu. Ini saya mau ngasih kesempatan kepada narasumber lain. Saya ingin bertanya kepada Mbak Sadia Husnia. Halo Mbak Nia. Halo Kak Dul. Halo Kak. Halo. Oke, baik Kak Nia. Apa saja sih yang Kak Nia tahu tentang Gus Dur dan tentu nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur, Kak? Oke, kalau misalnya ditanya seperti itu, halo Kak, jelas? Jelas nih ya. Oke, kalau misalnya ditanya seperti itu, jelas nilai-nilai yang sangat ditanamkan pada Gus Dur di Bali sendiri untuk kita di sini itu yaitu nilai-nilai toleransi, yang mana itu kayaknya di Bali sendiri itu udah bener-bener kayak melekat banget, nggak ada gontok-gontokan gitu loh. Maksudnya saling menghargainya itu tinggi banget, nilai menghargainya, menghormati dan lain-lain gitu. Nah di situ meskipun kita sendiri ini nggak hidup di masa hidupnya Gus Dur atau pas kita kan masih kecil dulu. Nah sekarang ini kan kita udah cuma tahu tentang sejarah, tentang ceritanya gitu. Jadi nilai-nilai teladan yang beliau tanamkan itu masih bisa kita pakai sampai sekarang gitu. Jadi nilai sosialnya juga beliau sangat tinggi. Habis itu juga beliau itu nggak melihat dari ras atau agama, tapi melihat dari sisi kemanusiaan gitu. Dari persaudaraan sebangsa dan senegara gitu Kak. Jadi nilai-nilai etika yang masih bisa kita terapkan tuh sangat relevan banget kita pakai sampai sekarang. Jadi yang kami tahu dari anak muda milenial melihat sosok Gus Dur itu sangat luar biasa sekali. Apalagi ketika tahu ternyata Gus Dur di Bali juga punya cerita sendiri, dan bahkan di sini itu Gus Dur sangat-sangat dihargai dan lain-lain gitu. Jadi pernah tuh Gus Dur main ke Bali dan itu terlambat dijemput di bandara itu Kak. Nah akhirnya Gus Dur tuh tidak marah dan tidak ngomel, malah beliau itu tidur di bandara bersama gayet-gayet yang menemani beliau gitu, sampai pada akhirnya ketika dijemput itu minta maaf ketika terlambat itu. Tapi Gus Dur dengan santainya menjawab, lah untung kamu terlambat, karena kalau kamu nggak terlambat aku malah nggak dapat tidur gitu bahasanya ya gitu, secara ringan tuh kayak gitu. Jadi Gus Dur itu tidak sedikit tidak marah gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita petik dari Gus Dur tuh bisa dikemas dengan santai, tidak kaku, nggak bikin sepaneng gitu Kak jadinya. Nah jadi dari Gus Dur sendiri, kita anak muda itu
sangat-sangat apa ya, sangat-sangat benar-benar diajarkan untuk tetap menjunjung tinggi nilainya Gus Dur, nilai toleransi dan lain-lain gitu. Bahkan perbincangan tentang Gus Dur itu nggak pernah surut, nggak pernah selesai gitu. Gus Dur itu dibicarakan oleh seluruh kalangan gitu, mau yang muda, mau yang tua gitu. Seakan-akan semuanya itu kepingin turut memberikan kesan gitu tentang apa yang mereka ketahui tentang Gus Dur gitu. Bahkan kalangan profesional pun yang sudah banyak gelarnya berjibun dan lain-lain, sampai kalangan kaki lima atau pejalan kaki dan lain-lain, kalangan elit itu sampai rebutan gitu bercerita tentang Gus Dur itu kayak aku juga tahu Gus Dur itu seperti ini, kayak rebutan gitu tentang baiknya Gus Dur itu seperti apa dan luar biasanya Gus Dur itu seperti apa. Jadi dari situ kan kita sudah bisa petik kalau Gus Dur itu benar-benar sosok pribadi yang inklusif banget gitu Kak. Oke. Sekarang Mbak Kak Nia selaku Ketua PW IPPNU di Bali, apa saja sih yang nilai-nilai Gus Dur yang dikampanyekan dengan IPPNU-nya? Ya itu Kak, tadi itu toleransi. Jadi kan kita ini di kalangan minoritas banget ya gitu. Di minoritas, habis itu gimana caranya itu kita bisa membawa IPPNU itu dikenal dengan baik, habis itu tidak dipandang kalau ini ormas Islam tuh kan biasanya kalau orang yang nggak tahu gitu, habis itu dipandang sama rata ormas Islam itu wah kita harus waspada begini gitu. Tapi alhamdulillahnya NU itu diterima dengan baik. Di Bali itu sangat diterima dengan baik, welcome banget dengan NU-nya, dan itu pun juga karena Gus Dur sendiri kan. Gus Dur itu beliau menitipkan kita kepada raja-raja di Bali, tokoh-tokoh di Bali. Jadi sudah sangat akrab sekali dengan NU gitu. Jadi saya sebagai anak yang baru tahu kemarin sore tentang sosok Gus Dur itu benar-benar tadi itu terlambat banget tahu tentang Gus Dur gitu. Padahal dari pemikirannya dan kepribadiannya itu Kak gitu. Kalau kita mau selami lebih dalam itu kayaknya sangat luar biasa gitu. Yang humoris dan kan beliau juga pecinta karya seni juga ya. Nah, jadi itu termasuk hal yang bisa kita contoh. Kalau beliau itu di semua bidang itu sangat menguasai banget. Di lintas bidang, ragam keilmuannya itu sangat luar biasa. Oke, sip. Oke, Kak Nia, terima kasih atas tentang sosok Gus Dur dan nilai-nilainya. Sekarang saya akan bertanya ke Kak Tami. Halo Kak Tami. Halo. Oke, Kak Tami. Yang Kak Tami ketahui dari Gus Dur, nilai-nilai yang diperjuangkan itu gimana Kak? Sekarang Kak Tami fokus pada nilai bekerja di wilayah perdamaian juga. Apa sih yang Kak Tami ketahui dan dari Gus Dur itu? Iya. Tadi saya sempat cerita bahwa saya lebih mengenal Gus Dur dari kawan-kawan yang saya temui lewat pekerjaan saya, juga kemudian sedikit saya mulai mengenal Gus Dur lewat ya bacaan-bacaan juga, walaupun bacaan-bacaannya juga tetap Western scholar gitu ya, maksudnya biografinya Gus Dur dari Greg Barton misalnya gitu. Jadi ada banyak nilai yang sebetulnya bisa kita pelajarin dari Gus Dur, tapi kalau saya boleh pilih dua nilai yang mungkin paling berkesan dan saya pikir ini penting untuk selalu kita promosikan, mirip seperti yang tadi Mbak Nia udah sampaikan, yaitu penghargaan aktif terhadap harkat dan martabat manusia gitu. Jadi tidak sekedar misalnya koeksis gitu, hidup bersama, tapi Gus Dur ini memperjuangkan perlindungan, memperjuangkan penghargaan secara aktif kepada kelompok-kelompok minoritas agama, etnis, dan juga kelompok rentan atau yang sering termarginalisasi gitu. Ya jelas itu tercerminkan dalam, ini karena saya dari perspektif studi konflik gitu ya, jadi saya melihat ada beberapa misalnya peristiwa-peristiwa di mana Gus Dur mengambil sikap yang sangat jelas dalam hal itu. Misalnya yang tadi udah saya sebutin, pengakuan terhadap agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia, kemudian juga penghapusan impres yang semacam melimitasi atau membatasi ke budaya dan keagamaan Cina waktu itu, kemudian membantu banyak proses dialog saat ada pelarangan-pelarangan rumah ibadah,
membela hak-hak sipil penganut Ahmadiyah dan Syiah yang walaupun saat itu sudah dikatakan sebagai aliran sesat kalau nggak salah. Kemudian juga penghargaan terhadap bangsa atau etnis Papua gitu, mengakui ekspresi kultural mereka lewat bendera bintang kejora oleh Gus Dur itu diterima gitu, mengedepankan dialog dan mengedepankan dan mampu mendengarkan suara masyarakat Papua apapun posisinya terhadap Indonesia. Dan dari peristiwa-peristiwa itu menurut saya sangat jelas gitu posisi Gus Dur di situ, yaitu beliau terus memperjuangkan harkat dan martabat manusia terlepas dari apapun latar belakang etnis atau agama atau identitasnya. Yang kedua, yang menurut saya sangat berkesan dan ini sangat sulit dilakukan oleh seseorang sebesar Gus Dur sebetulnya, yaitu mengakui dan yaitu keberanian untuk melihat dan mengakui kesalahan di masa lalu dan berani mengambil sikap gitu. Berani mengatakan apa yang salah sebagai salah meskipun itu tidak populer gitu. Itu saya rasa tercerminkan ketika Gus Dur menyampaikan permintaan maaf NU atas peran NU dalam pembantaian massal tahun 65-66 gitu ya. Dan kemudian mengundang para eksil untuk pulang dan memerintahkan para menteri-menterinya juga untuk semacam memulihkan hak-hak sipil dan politik para tapol di saat itu. Dalam perspektif rekonsiliasi ini hal yang sangat signifikan gitu. Dan tentu saja saya bisa membayangkan betapa susahnya melakukan itu, terlebih itu datang dari seorang pemimpin organisasi keagamaan dan presiden gitu. Walaupun kemudian itu harus dibayar mahal ya secara politik, tapi Gus Dur tetap mengambil sikap itu dan itu adalah hal yang menurut saya sangat luar biasa dan fenomenal. Jadi setelah mengetahui sepak terjang Gus Dur, saya baru memahami mengapa kepergian almarhum membuat ayah saya begitu sedih gitu saat itu, begitu berbekas karena tidak hanya Gus Dur itu sebagai kiai besar, tapi juga beliau sebagai bapak bangsa yang mampu menghargai setiap manusia apapun latar belakangnya. Itu Kang Dul. Dua nilai yang mungkin paling berkesan menurut saya perlu diilhami gitu kita semua. Oke, nanti kita akan perdalam lagi dengan Kang Jai. Oke, baik. Setelah Kak Tami, saya akan kasih kesempatan kepada partisipan yang ingin menyaksikan sosok Gus Dur kan. Saya kasih kesempatan kepada Octavianus Yahya Putra. Halo. Halo. Ada di sini? Ya. Oke, silakan Kang. Saya manggilnya Kang Okta atau Kang Yahya. Okta, Mas Dul. Oke, silakan Kang Okta. Apa yang membuat Anda atau mungkin pertama kali mengenal sosok Gus Dur? Ya, kenalkan saya Okta dari Surabaya, area Surabaya. Ya. Surabaya, oke. Betul. Saya sangat hormat sekali dengan sosok Gus Dur. Saya seorang keturunan Tionghoa, saya seorang Kristen. Saya sangat salut dan sangat hormat sekali dengan Gus Dur. Saya menyimak sekali apa yang menjadi legasi beliau selama beliau dulu sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden, maupun pasca jadi presiden, bagaimana konsistensi beliau memperjuangkan dan membela hak-hak kaum minoritas. Ini yang saya waktu beliau wafat, dalam hati kecil saya, terus terang saya waktu itu merasa kehilangan sekali. Dan terus terang waktu itu saya merasa, wah, sosok yang gantinya sekali Gus Dur ini siapa? Karena terus terang aja saya melihat jarang orang yang bisa seperti sosok Gus Dur. Orang yang nggak peduli dengan resiko-resiko yang dia harus hadapi, beliau hadapi. Dia nggak peduli kalau dia nggak populer, tapi beliau bicara dengan hati nuraninya. Beliau bicara dengan kebenarannya.
Itu yang membuat kami terus terang waktu beliau wafat, itu kami merasa kehilangan sekali dan merasa dalam tanda petik, wah siapa ya sosok seperti beliau, sekali berbeliau. Itu yang kami rasakan dan kami selalu sampaikan kepada anak-anak kami yang tentu tidak mengalami ketika beliau masih hidup. Kami sampaikan bahwa kita pernah punya seorang kiai besar, anak daripada pendiri NU, yang mana yang sangat konsisten membela hak-hak kaum minoritas. Dan kami sebagai orang-orang minoritas, saya orang Tionghoa, saya seorang Kristen, saya melihat bahwa beliau dengan tulus dan beliau berjuang dengan sangat luar biasa. Dan ketika beliau wafat, itu bukan hanya kehilangan dari teman-teman Muslim, tapi kami dari orang Kristen dan agama lain juga banyak yang merasa kehilangan. Itu yang luar biasa. Dan saya melihat terus terang aja sangat sulit mendapat sosok yang seperti beliau. Itu aja Mas Dul, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, Kang Okta, terima kasih atas penyaksian nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur gitu ya. Sekarang Kang, apa yang paling dirasakan sama teman-teman Tionghoa di Surabaya terhadap perjuangan Gus Dur, terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan sama Gus Dur? Banyak Mas. Saya melihat waktu beliau pidato ketika malam Natal, bagaimana sikap beliau terhadap bahkan mungkin saya clippingnya masih ada ya, bagaimana beliau bersikap memahami mengenai Natal, mengenai Isa Al-Masih, itu sangat dalam sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Terus kemudian bagaimana beliau, kalau nggak salah waktu itu dia bela sekolah Katolik atau sekolah Kristen yang dibangun tembok. Terus kemudian beliau perintahkan bongkar itu tembok, gitu loh. Itu juga merupakan hal-hal yang sangat melekat bagi kami. Dan beliau ketika mengambil keputusan-keputusan waktu jadi presiden juga nggak peduli. Beliau nggak populer, nggak ada masalah buat beliau. Sampai dalam tanda petik beliau dilengsarkan, beliau juga tidak menggunakan kekuatan untuk membalas itu meskipun bisa. Itulah Gus Dur. Itulah Gus Dur yang tadi disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, nilai-nilainya, orangnya sederhana, tapi bukan berarti beliau meskipun suka guyon tapi tidak serius. So, beliau sangat serius sekali, sangat detail sekali. Gitu. Dan beliau concern dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi kami, kelompok minoritas, beliau tiada taranya. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Begitu kira-kira Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kang Okta atas penyaksian dan saksi dari perjuangan Gus Dur terhadap teman-teman Kristiani dan Tionghoa di Surabaya. Ya, salam terima kasih sehat. sekali Kang Okta sudah berbagi. Ya, baik. Saya ingin kasih kesempatan ke audien yang lain. Katanya di sini ada bapaknya Tami. Halo, ada di sini Kak Tami, apa orang tuanya Kak Tami? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Ya, tadi Waalaikumsalam. Halo Pak, sehat. Halo. Ya, senang sekali bisa bergabung dalam grup ini. Iya, Pak, saya ingin bertanya. Tadi katanya ketika Gus Dur meninggal, Bapak itu menangis. Kenapa Pak yang ada di pikir ketika waktu Gus Dur wafat? Ya, saya ya kemudian ya umur saya waktu saat itu memang sudah umur yang cukup banyak ya, mungkin umur saya sekitar 50-an ya. Dan saya mengamati seorang tokoh seperti Gus Dur itu, pikiran-pikirannya dan tindakan-tindakannya membuat itu seakan-akan jiwanya dia ada dalam jiwa saya.
Jiwa saya ada dalam jiwa dia. Jadi betul-betul kehilangan besar sekali. Sampai sekarang pun kalau saya mengingat beliau, saya selalu ingin mendapatkan ada seorang pemimpin lagi di Indonesia seperti beliau. Ingin sekali saya ingin mendapatkan seorang pemimpin betul-betul seperti Gus Dur. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas berbaginya dan harapannya semoga apa yang diinginkan Bapak pemimpin yang seperti Gus Dur kita akan mendapatkannya lagi. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa sekali penyaksian dari bapaknya, orang tuanya Tami terhadap Gus Dur. Sangat emosional sekali ya kalau mendengar apa perjuangan Gus Dur. Baik, saya kembali ke Kang Jai. Halo Kang Jai. Halo Kang Dul. Oke, baik. Tadi terhadap nilai 9 nilai Gus Dur dan tadi ada penyaksian dari Pak Okta dari Surabaya. Lalu tadi ada orang tuanya Tami, itu seperti apa Kang Jai? Iya, terima kasih Kang Dul. Ya, itu kalau kita lihat kan, memang Gus Dur, kalau boleh dibilang secara sosok gitu ya, Gus Dur lebih banyak dikenal orang itu kan sebagai presiden. Tapi lebih dari itu adalah Gus Dur satu, bisa kita bilang sebagai pejuang Islam moderat, gitu ya, di Indonesia dan dunia. Yang kedua adalah Gus Dur juga sebagai pejuang demokrasi. Itu tidak bisa kita nafikan gitu ya, bahwa Gus Dur adalah sebagai seorang pejuang demokrasi. Juga selain itu adalah Gus Dur sebagai pejuang lintas iman. Gitu. Gus Dur juga aktif soalnya di gerakan-gerakan itu. Juga Gus Dur sebagai pejuang kebudayaan dan yang terakhir ini sebagai boleh dibilang Gus Dur sebagai seorang pejuang kemanusiaan. Nah, dari sosok-sosok Gus Dur yang banyak ini, saya kira tidak heran kemudian kita melihat Gus Dur dalam setiap sepak terjangnya ini apa sih yang membasiskan nilai-nilainya apa gitu. Nah, kalau dari cerita Mbak Nia, Mbak Tami dan Pak Okta dan yang terakhir bapaknya Mbak Tami yang sangat emosional, saya kira juga saya merasakan juga situasi itu ya. Salah satu nilai yang dominan dari Gus Dur adalah soal nilai kemanusiaan. Gitu. Nilai kemanusiaan yang kemudian pada diri Gus Dur adalah Gus Dur percaya betul bahwa kemanusiaan ini kan berangkat dari pandangan ketauhidannya Gus Dur, di mana bahwa manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini, gitu. Artinya apa? Kemanusiaan ini merupakan cerminan dari sifat-sifat ketuhanan, gitu. Nah, ini kan sangat kentara Gus Dur pejuang kemanusiaan, tetapi juga tidak lepas dari sebagai seorang tokoh agama, gitu. Nah, dari sini adalah kemudian kita melihat kemuliaan yang ada pada diri manusia, ya, itu mengharuskan sikap menghargai dan menghormati. Makanya juga kita melihat Gus Dur itu membangun toleransi dengan siapapun, berbeda agama, berbeda budaya dan sebagainya. Kenapa? Karena memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga ketika kita merendahkan dan menistakan manusia, itu berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Gitu. Nah, dengan pandangan ini, saya kira Gus Dur itu membela kemanusiaan tanpa syarat. Dalam pertarungan apapun gitu ya, ketika ada manusia yang menjadi korban, itu nggak bisa. Gitu.
Kita mungkin masih ingat memori tentang Gus Dur ketika dilengserkan. Gus Dur begitu kekeh bahwa Gus Dur benar secara konstitusi sebagai seorang presiden, karena Gus Dur mendapatkan mandat itu dari konstitusi sebagai seorang presiden, dan secara politik itu akan dilengserkan. Gus Dur kekeh itu, tetapi kemudian Mbak Lisa juga sempat menyampaikan cerita ini. Besoknya ketika Gus Dur sudah kekeh saat itu, besoknya Gus Dur berubah. Ya sudahlah, kita pergi, karena Gus Dur diminta pergi dari istana, keluar dari istana. Kemudian biasanya Gus Dur, ya sudah kita keluar dari istana. Kenapa gitu? Karena Gus Dur melihat situasinya sudah tidak kondusif lagi. Secara politik tidak bisa dimainkan lagi. Kenapa? Berbondong-bondong orang itu datang ke Jakarta untuk mendukung Gus Dur tetap jadi presiden. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang kemudian menginginkan Gus Dur lengser dari presiden. Nah, ketika ini kemudian diteruskan, maka rakyat yang akan jadi korban. Gitu. Makanya salah satu quote yang cukup menarik itu dan banyak dikutip orang itu, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian, apalagi menjadikan manusia sebagai korbannya. Apakah Gus Dur bisa mempertahankan jabatannya? Bisa lah, gitu, presiden kok gitu. Dan banyak contoh negara-negara lain juga. Iya, contoh negara-negara lain juga mempertahankan gitu, dan perang terjadi, konflik terjadi, itu nggak mau Gus Dur itu. Lebih baik Gus Dur yang mundur daripada kemudian rakyat yang jadi korban. Disinilah kemudian saya kira sangat kentara sekali Gus Dur lebih mengutamakan soal nilainya daripada soal strategi, kemenangan dan sebagainya. Enggak. Juga soal yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Ini juga sangat kuat sekali. Kemanusiaan itu nomor satu. Apalagi juga tadi disampaikan Mbak Tami, disinggung Mbak Tami soal pembelaan Gus Dur terhadap Syiah dan teman-teman Syiah dan teman-teman Ahmadiyah, itu soal kemanusiaan. Juga tadi Pak Okta menyampaikan soal Gus Dur membela minoritas, itu soal kemanusiaan, gitu loh. Ya masyarakat Muslim beruntung aja di Indonesia gitu yang mayoritas. Tapi bagaimana kemudian di tempatnya Mbak Tami sekarang, gitu? Muslim sebagai apa? Gitu ya. Di belahan negara lain, Muslim sebagai apa? Gus Dur melihat situasi mayoritas dan minoritas itu tidak hanya dalam kerangka di Indonesia saja, tetapi dalam kerangka yang lebih luas. Bahkan salah satu cerita Gus Dur ditanya oleh pemimpin negara lain, saya agak lupa kalau nggak Korea atau mana gitu. Gus, kenapa Anda begitu kekeh malah membantu teman-teman yang minoritas gitu? Kan Anda dari kelompok mayoritas, sudahlah mayoritasnya aja didorong aja gitu. Ya bagi Gus Dur sederhana, mayoritas itu nggak perlu didukung, dia sudah bisa bergerak sendiri. Yang perlu kita dukung adalah teman-teman minoritas. Itu satu. Yang kedua adalah kalau bicara soal agama di Indonesia, Islam itu mayoritas, tapi di negara lain minoritas. Kita tidak perlu lagi bicara soal mayoritas dan minoritas, tapi kita bicara soal kemanusiaan. Kepada pemimpin negara itu, Gus Dur juga titip. Maka juga saya titip, teman-teman minoritas di negaramu, tolong didukung. Entah apapun agamanya, entah apapun latar belakang budayanya, karena mereka sama-sama manusia. Nah itu Kang Dul. Gitu. Oke Kang Jai, terima kasih. Itulah nilai-nilai Gus Dur, terutama soal kemanusiaan ya Kang Jai ya. Iya. Oke. Baik, ini tidak terasa waktu kita sudah 1,5 jam, tapi sebelum kita akan akhiri, ada satu pertanyaan lagi untuk setiap narasumber soal nilai-nilai Gus Dur. Saya kepada Mbak Kak Nia dulu yang ada di Bali. Halo Kak Nia. Halo Kak. Masih bergabung di Oke, Kak Nia. Tentu Bali udah sangat-sangat beragam soal keyakinan, soal budaya juga macam-macam lah di Bali itu segala ada gitu ya. Nah, apa sih relevansinya nilai-nilai Gus Dur bagi kehidupan relasi umat agama di Bali? Begitu kan? Silakan.
Jadi dari Gus Dur sendiri itu banyak ya yang udah dilakukan untuk kita semua di sini, dari segalanya. Pokoknya Gus Dur itu sudah memberikan kita ruang dan memberikan kita kesempatan, bahkan beliau itu sudah membuka pintu sendiri untuk kita tinggal masuk gitu loh. Habis itu jadi beliau itu memberikan kita kesempatan untuk dekat dengan orang yang beda dengan kita, maksudnya itu ya seperti non-muslim dan lain-lain, dan memberikan kesempatan untuk kaum milenial sendiri, yang mana itu sekarang ini sudah, contohnya misalnya sekarang itu sudah di kemajuan teknologi yang mana tidak jarang kita jumpai tentang ujaran kebencian dan lain-lain, padahal dari Gus Dur sendiri juga sudah memberikan contoh bahwa nggak usah dibikin repot gitu loh, seperti itu tuh nggak usah didebatkan, apa yang sudah tidak menjadi masalah tuh tidak perlu didebatkan gitu. Bahkan kemarin nih ada hal yang benar-benar harus kita sebagai pemuda di Bali yang mana di organisasi IPPNU sendiri itu juga harus menonjolkan sikap yang benar-benar yang sudah dicontohkan sama Gus Dur gitu. Jadi dalam hal ini kita tuh harusnya bersyukur sebagai generasi milenial yang mana bisa mengenal Gus Dur, meskipun baik dari milenial yang bukan dari keluarga santri atau NU struktural ataupun kultural, tapi niatkan diri untuk senang melacak ilmu, melacak apa pengetahuan yang Gus Dur titipkan, Gus Dur berikan. Kita teladani sikap-sikap beliau, hal-hal yang beliau contohkan gitu. Jadi kita bisa memetik pelajaran bahwa semua tuh bisa dikemas gitu loh. Semua tuh bisa dikemas dengan santai, dengan tidak tidak keras, tidak kasar gitu. Dengan lembut pun juga akan selesai gitu. Tidak harus serius, tidak harus kaku. Bahkan kemarin ini Kak ada artikel dari Aswaja Dewata sendiri, kita Gus Dur itu tuh jarang main ke gedung PWNU sendiri gitu. Sampai timbul pertanyaan, loh kenapa kok malah jarang gitu loh ke gedung PWNU-nya gitu. Kenapa malah lebih memilih mengunjungi yang lain gitu. Nah dari situ tuh Gus Dur sendiri sampai ditelusuri, ternyata ya itu Gus Dur itu membuka pintu yang lain gitu. Mungkin di kita ini menyediakan pintu utama untuk Gus Dur, tapi ternyata Gus Dur itu mempunyai pintu-pintu lain yang mana itu gerbang besar kita sebenarnya gitu. Beliau itu malah memilih dekat dengan tokoh lain itu ya untuk menitipkan kita sendiri gitu kan. Apalagi di Bali ini tidak hanya ada NU gitu, banyak orang lain juga yang ada di situ gitu. Nah, habis itu jadi Gus Dur ini sangat-sangat memberikan kita relasi yang baik. Jadi kita tuh sudah dikenal gitu. Jadi oh kamu itu Islamnya Gus Dur ya, sampai kadang ada seperti itu gitu. Habis itu Islamnya Gus Dur itu maksudnya meskipun Gus Dur udah nggak ada ya kita itu orang yang tidak kaku, kita tuh menerima segala perbedaan gitu. Habis itu dan tidak dikenal dengan Islam yang sangat keras atau kasar gitu, justru yang santai dan sangat dikagumi sama orang Bali sendiri gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nia atas Gus Dur di mata orang-orang Bali kira-kira ya soal keberagaman dan macam-macam. Baik, saya akan ke Kak Tami. Halo Kak Tami. Ya. Oke, Kak Tami, satu pertanyaan terakhir ini. Apa relevansinya nilai-nilai Gus Dur dengan pekerjaan Kak Tami yang membangun perdamaian yang dilakukan sama Kak Tami? Iya, saya pikir banyak dan sangat sejalan gitu ya dengan kerja-kerja Bina Damai di Indonesia. Tapi dari banyak kelebihan Gus Dur mungkin ada beberapa hal yang kita bisa pelajari gitu. Itu bukan hal yang mustahil untuk kita sebagai anak-anak muda untuk melakukan kerja-kerja Bina Damai. Ini sesuatu yang bisa kita latih. Pertama itu saya pikir Gus Dur itu tidak takut untuk bergulat atau bermain dengan hal-hal yang di luar zona nyaman beliau gitu ya. Jadi walaupun Gus Dur itu anak seorang tokoh Islam yang besar di Indonesia, bukan berarti Gus Dur hanya bermain dengan teman yang satu corak saja atau misalnya hanya baca buku yang satu perspektif aja gitu. Jadi kalau nggak salah Gus Dur itu
baca begitu banyak buku, bahkan buku-buku yang di luar tradisi keislaman beliau gitu. Buku-buku Marxis-Leninis juga baca, novel-novel Barat juga beliau baca gitu ya. Terus juga waktu studi di luar, Gus Dur suka dengerin bola, maksudnya suka nonton film-film Prancis, dan masih banyak gitu ya, bagaimana Gus Dur mengeksplorasi kebudayaan-kebudayaan lain gitu. Dan itu menurut saya penting juga ini untuk diri saya sendiri gitu juga. Saya datang dari keluarga yang tidak ada corak keagamaan, dan kemudian saya mencoba untuk mengenal gitu lebih jauh teman-teman yang dari corak keagamaan yang berbeda gitu, dan itu bisa membantu saya dalam membangun dialog dalam upaya-upaya bina damai. Dan juga walaupun misalnya kita mengenal begitu banyak perspektif yang berbeda, saya pikir dari Gus Dur kita bisa belajar bahwa bukan berarti kita kemudian kehilangan identitas atau kita gamang atau terombang-ambing, karena saya selalu melihat posisi Gus Dur jelas gitu ya, seperti tadi yang Mas Jai sudah sampaikan, bagaimana Gus Dur itu mengilhami keagamaannya dengan memanusiakan manusia lain, karena dengan memuliakan manusia lain artinya kita memuliakan Sang Pencipta gitu. Jadi di situ sangat jelas gitu, walaupun Gus Dur banyak, maksudnya berkenalan dengan hal-hal yang di luar zona nyamannya. Jadi itu mengilhami saya ketika saya dalam kerja-kerja saya juga, saya bertemu dengan aktor-aktor konflik, dengan korban konflik, dan juga dengan mantan napi teroris, baik yang belum taubat gitu, dengan yang udah taubat juga. Saya belajar untuk lebih terbuka, menghormati kebenaran yang mereka percayai, karena tanpa membuka pikiran saya, mereka juga akan males gitu untuk berbicara. Kenapa saya harus berdialog dengan orang ini gitu? Tanpa ada dialog, maka tidak ada pertukaran pikiran, dan tanpa ada pertukaran pikiran, kemudian kekerasan lah kemudian yang menjadi jalan gitu. Jadi ini juga peringatan ke diri saya, dan juga mungkin saya mengajak teman-teman juga untuk lebih berani menyeberang, lebih berani berdiskusi dengan orang-orang yang berlawanan dengan kita, lebih memahami beragam pandangan. Dan itu saya rasa hal-hal yang kita bisa contoh dari Gus Dur, dan bukan sesuatu yang mustahil untuk kita latih ke diri sendiri gitu Bang Jai. Oke Kak Tami, terima kasih atas apa yang nilai-nilai Gus Dur dalam kerja-kerja Kak Tami yang dilakukan. Baik, saya ke Kang Jai lagi. Halo Kang Jai. Halo Kang Dul. Oke. Kang Jai selaku Gus Durian dan Seknas, bagaimana sih cara efektif memperkenalkan nilai-nilai Gus Dur kepada kaum milenial? Ya, saya kira ini memang menjadi tantangan ya di zaman sekarang gitu kepada teman-teman milenial gitu, apalagi mengenalkan Gus Dur. Ya. Banyak kemudian teman-teman mengenal Gus Dur hanya sebatas presiden gitu ya. Di luar itu enggak, kecuali punya ketertarikan lebih ya teman-teman akan menggali lebih jauh. Tapi bagaimana kemudian menggait generasi milenial lebih luas gitu. Nah, saya kira memang tidak bisa lepas dari dunia teman-teman milenial juga, di mana media sosial sebagai salah satu ruang ya. Itu satu, bagaimana kita juga harus ada di situ gitu. Yang kedua adalah bagaimana kemasan soal ide-ide Gus Dur agar mudah dan nyaman dibaca dan didalami oleh teman-teman milenial juga. Nah, saya kira juga yang lebih menarik lagi adalah ketika kita mengenal Gus Dur, itu kan lebih banyak kita tahu Gus Dur yang sudah jadi. Tapi bagaimana kemudian Gus Dur menjadi Gus Durnya? Nah, ini yang saya kira menarik bagi teman-teman milenial gitu. Nah, kalau Gus Dur kan hebat begitu gitu ya, kita kan nggak bisa gitu. Saya kira nggak juga gitu, karena Gus Dur itu ketika muda gitu ya, itu ya seperti kita gitu. Gus Dur ya nonton film, Gus Dur ya merasakan cinta, Gus Dur ya bolos sekolah. Gus Dur berjumpa dengan banyak orang gitu ya. Nah,
artinya Gus Dur itu sama gitu. Gus Dur sama dengan yang lain. Apa yang kemudian membedakan adalah bagaimana Gus Dur memaknai dari setiap aktivitas kehidupannya gitu. Nah, kalau kemudian boleh dipetakan ini Kang Dul. Ini saya titik berangkatnya dari sini dulu. Gus Dur kan konon katanya dikenal orang Gus Dur itu kalau berpikir itu melampaui zamannya, gitu ya. Gitu kan. Gus Dur bicara sekarang itu kejadiannya beberapa tahun ke depan gitu. Nah, kalau berangkatnya dari situ, berarti apa yang dilakukan Gus Dur beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya adalah yang sudah dilakukan generasi milenial sekarang gitu. Karena milenial kan sekarang nih, kan gitu ya. Gitu. Jadi Gus Dur sebenarnya adalah generasi milenial yang sudah dilakukan. Nah, kalau kemudian kita bisa melihat bagaimana Gus Dur menjadi Gus Durnya, kalau boleh disederhanakan ini Kang Dul, tentunya ini juga tidak bisa merangkum semua. Ada 3 hal yang kemudian bisa kita catat. Bahwa Gus Dur menjadi Gus Dur itu karena 3 hal. Satu adalah perjumpaan dengan orang-orang. Gitu. Bagaimana Gus Dur memaknai perjumpaan dengan orang-orang ini? Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Gitu loh. Tidak hanya orang-orang pintar, tidak hanya orang-orang kaya, tidak hanya orang-orang hebat, tapi juga orang-orang selain itu. Gitu ya. Gus Dur ya ketemu kiai-kiai, tidak hanya ketemu kiai, ketemu dengan tokoh agama lain. Tadi Mbak Nia juga menyampaikan, gitulah. Ketemu dengan para aktivis gitu, baik yang seumuran bapaknya dulu zaman kecil, begitu juga sampai yang seumuran sekarang gitu. Ketemu juga dengan para intelektual, ketemu dengan para penyintas dan sebagainya. Itu Gus Dur ketemu. Nah, dari situ kemudian pemaknaan atas kehidupan itu terjadi. Apakah kita nggak bisa? Bisa dong, gitu. Dan itu juga membuat Gus Dur semakin lebih terbuka cara berpikirnya. Kenapa? Karena ketemu banyak orang, gitu. Yang kedua adalah ketemu dengan banyak buku. Nah, Gus Dur sebagai seorang santri, sebagai seorang anak kiai besar, pendiri Nahdlatul Ulama, cucunya pendiri Nahdlatul Ulama gitu. Itu kan notabene namanya santri kayak Mbak Viroh itu gitu kan. Itu bacanya kitab kuning gitu ya. Itu kalau orang nggak biasa ngaji kitab kuning ya bacanya kebalik lah gitu kan. Biasanya bukanya dari kanan ke kiri, ini kiri ke kanan gitu. Nah, Gus Dur nggak hanya membaca soal buku-buku kitab kuning saja, kitab Hasanah klasik Islam, enggak. Tapi juga kalau boleh saya katakan, kitab putihnya itu pun, itu dibaca. Tadi juga disampaikan, Gus Dur baca Marxisme, Gus Dur baca soal Das Kapital dan sebagainya. Juga baca-baca lain. Yang ketiga adalah, Gus Dur juga penggila kitab sastra. Nah ini kitab sastra. Konon katanya, ini saya ngobrol sama Mas Hairul Salim, salah satu murid Gus Dur di Jogja itu. Sastra itu kan membuat orang itu menjadi lembut hatinya, gitu loh. Itu sastra, gitu. Dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Nah, Gus Dur juga kuat di sini. Dan menurut Mas Salim, Gus Dur adalah salah satu pembaca sastra paling jumawa di Indonesia, gitu. Kenapa? Karena tidak hanya sastra Indonesia yang dilahap, sastra dari luar Indonesia pun dilahap, gitu. Nah, ini Gus Dur sangat kuat sekali perjumpaan dengan buku dengan berbagai latar belakang. Dan ini membuat Gus Dur semakin juga terbuka cara berpikirnya. Dan yang ketiga adalah tentunya tempat. Gus Dur berjumpa dengan banyak tempat yang beragam. Tidak hanya pondok pesantren. Biasanya kan banyak santri itu utak-utaknya ya pesantren gitu ya. Mentok-mentoknya dari pondok putra ke pondok putri, begitu sebaliknya pondok putri ke pondok putra, itu sudah paling mentok, itu sebuah kemewahan gitu. Tapi enggak gitu. Tidak hanya pesantren, Gus Dur juga bertemu dengan yang saya kira banyak teman-teman tahu, perpustakaan. Itu adalah ruang yang disenangi Gus Dur, ya. Tidak hanya di Indonesia, di Mesir, di Irak, di mana Gus Dur belajar, itu juga perpustakaan menjadi salah satu ruang. Juga kampus, juga tempat-tempat di mana Gus Dur singgah, ketemu dengan banyak orang. Kalau boleh cerita, ketika saya juga ke beberapa tempat gitu, saya pasti nanya gitu, Gus Dur pernah kesini enggak gitu? Oh pernah kesini, ada orang yang pernah ketemu Gus Dur enggak? Masih hidup gitu? Oh ada yang sudah meninggal juga gitu. Saya akan menyempatkan ngobrol gitu dengan orang-orang tersebut, dan Gus Dur itu ditangkap sama orang-orang itu
dengan dimensi yang berbeda, nggak sama gitu. Orang itu menangkapnya beda-beda gitu. Ini menariknya Gus Dur gitu. Nah, di mana tempat Macam-macam ya? Iya, macam-macam. Di mana tempat Gus Dur hadir, itu Gus Dur punya banyak makna, punya banyak pemaknaan. Dan yang terakhir tempatnya adalah yang favorit Gus Dur itu adalah tentunya Kang Dul juga tahu, makam. Ya, makam sebagai ruang refleksi gitu ya, mendoakan juga para leluhur dan sebagainya. Nah, tempat-tempat ini menjadi satu ruang juga memperkuat laku kehidupan Gus Dur, cara berpikir Gus Dur dan sebagainya. Pertanyaannya adalah mungkin secara bentuk-bentuknya itu bisa berbeda dengan di zaman kita hidup sekarang, teman-teman milenial gitu. Kalau dulu Gus Dur makam, sekarang mungkin punya tempat lain yang bisa kita jadikan tempat refleksi dan mendoakan. Silakan. Yang poin penting adalah substansi dari itu. Bagaimana Gus Dur menjadi Gus Dur melalui orang, melalui buku, melalui tempat, dan perjumpaan itu kemudian kita maknai sebagai sebuah kekayaan khasanah kehidupan. Meyakini lagi bahwa sebagai seorang manusia itu kita tidak hidup sendiri, dan kita sebagai seorang manusia bisa mungkin memberi manfaat kepada manusia yang lain. Mungkin itu Kang Dul. Oke. Terima kasih Kang Jai atas sharing dan berbagi pengetahuan sosok Gus Dur kepada kami yang kaum milenial. Saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman audien yang hadir di Zoom. Monggo kalau ingin berbagi pengetahuan yang sosok Gus Dur. Silakan kepada teman-teman yang ada di Zoom ingin berbagi cerita. Ada? Kalau tidak ada, saya ingin mengakhiri. Ini adalah tahun ke-11 Gus Dur telah meninggalkan kita semua, tapi pemikiran-pemikirannya tetap kita lakukan dan kita perjuangkan soal itu. Saya ingin membacakan puisi karya Kiai Haji Husein Muhammad, Rindu Gus Dur. Gus Dur, duhai rinduku, bagaimana keadaanmu di bawah tumpukan lempung basah ini? Duhai kangenku, bagaimana engkau di tempat istirahatmu yang baru ini? Semoga engkau bahagia. Gus, bila manapun aku tak lagi bisa memandang wajahmu seperti kemarin-kemarin dan tidak lagi mendengar aneka ceritamu. Seluruh kisahmu yang indah telah memenuhi ruhku. Gus Dur, bila manapun engkau telah jauh dari tatapan mataku, tetapi aku melihatmu dengan mata jiwaku. Meski engkau telah pulang dan tak akan kembali, tidaklah mengapa. Ruhmu bermukim dalam palung jiwaku. Aku selalu merinduimu. Itulah puisi dari Kiai Haji Husein Muhammad tentang Gus Dur. Mari kita berdoa untuk Gus Dur. Di haji yang ke-11 ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Dari saya mohon maaf atas menyampaikan acara ini. Kang Dul, kalau boleh terima kasih Kang Jai, terima kasih informasi. Terima kasih Kak Utami yang sudah sharing pengetahuannya sosok Gus Dur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mafiro. Silakan Kak Mafiro. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Iya Jai, silakan Jai. Sebelum saya tutup, informasinya apa? Ya, terima kasih Mbak Viro, Kang Dul. Ya, untuk teman-teman nanti tanggal 30 Desember itu ada haul Gus Dur dari keluarga Ciganjur. Itu jam 6 sore sampai jam 9 malam itu dilaksanakan secara virtual. Dan itu ada di 3 titik, acaranya ada di 3 titik. Itu di rumah Gus Dur di Ciganjur, kemudian ada di makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang,
Kemudian yang ketiga ada di Yogyakarta. Nah, kita mengadakan haul Gus Dur itu yang biasanya di Ciganjur, berbondong-bondong, sekarang nggak lagi, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Tapi tetap bisa kita bertemu di virtual melalui YouTube TV 9 dan beberapa media lain, kemudian di fanpage Facebook Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mungkin itu di Facebook banyak juga yang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, klik yang likes-nya paling banyak, nah itu pasti. Nah itu, nah itu kita bisa mengikuti di situ. Belum kayaknya itu, tapi likes-nya paling banyak itu sekitar 200.000. Iya, itu Mbak Viro. Informasi tambahan kepada teman-teman. Terima kasih, aduh makasih banget. Ini benar-benar sesi terakhir yang paling mengaduk-aduk ya. Dari kita sangat bahagia mendengarkan memori masa kecil kita, bagaimana mengenal Gus Dur, sampai tadi papahnya Tami bercerita dan sangat menguras emosi. Akhirnya ya semoga apa yang kenangan-kenangan yang sudah kita bangun dan kenangan-kenangan yang sangat melekat dengan kita tentang Gus Dur, nilai-nilai yang sudah Gus Dur perkenalkan dan perjuangkan juga kita bisa meneruskannya. Paling tidak ini beban berat untuk Jai dan kawan-kawan. Nah, dan kita tidak perlu menjadi seperti Gus Dur yang semuanya bisa, tapi paling tidak ada hal yang pasti satu segi atau angle yang Gus Dur bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Paling tidak kalau di saya, Gus Dur kan suka berkelana, suka jalan kemana-mana. Ya seenggaknya saya juga suka traveling, suka berjalan. Itu bagian diniatkan untuk ittiba, mengikuti langkah-langkah Gus Dur gitu. Kalau kalian sukanya berorganisasi seperti Nia, berorganisasi seperti Nia, ya lakukanlah di organisasi itu sebagai aktualisasi diri untuk mengenalkan yang lain. Kalau dulu sukanya bermusik, suka seni, ya lakukanlah. Itu juga diniatkan sebagai ittiba, kecintaan terhadap Gus Dur. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu terobsesi menjadi seorang Gus Dur yang sangat dalam tanda kutip paripurna gitu, dari aspek sosial sampai aspek seni, olahraga dan sebagainya beliau menguasai gitu. Tapi paling tidak apapun yang kita cintai dan kita bisa ittibakan, niatkan mengikuti langkah-langkah Gus Dur yang baik untuk tentunya untuk kemaslahatan, lakukanlah dengan cara baik. Terima kasih banyak Tami sudah berkenan hadir, dan terima kasih banyak Jay yang sudah mengisi ceritanya dan sudah membuka aib saya dari desa. Jangan sombong kamu Jay ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Nia terus berjuang, dan orang-orang mengenal kita seperti hanya Gus Dur, orang-orang mengenal Islam, orang-orang mengenal NU itu adalah dari perilaku kita. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari apapun ya, terutama untuk orang-orang yang di luar Islam ya. Maka bawalah diri kita dengan seislami mungkin. Kalau bahasa Gus Dur kan Islami itu adalah nilai-nilai keislaman, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menyayangi, kasih sayang, dan sebagainya. Jadi semoga kita juga bisa membawa diri, membawa NU, membawa Islam dengan wajah yang sangat baik seperti wajah Gus Dur. Memperkenalkan dirinya sebagai Muslim, sebagai Nahdlatul Ulama yang menjadi penenang dan menjadi juru damai bagi semuanya. Akhirnya terima kasih dari tim Mubadalah dan Kupi dan Aman Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya, terutama yang sudah bergabung di YouTube NU Channel. Saya lihat banyak sekali dari Jawa, dari Pati, dari Lampung, dari Kaltim, dan dari Palembang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa untuk mengikuti Haul Gus Dur tanggal 30 Desember nanti di jam 6 sore di YouTube Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan juga di fanpage Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Tami. Thank you. Terima kasih Kang Jai, Kak Tami, Kang Nia semuanya. Luar biasa. Mbak Vira. Main ke Bali semuanya. Iya. Sampai ketemu kalau kita. Semoga pandemi segera berakhir. Amin. Tuh Jay, kamu udah seknas di Bali nggak? Gus Durian di Bali? Belum kita balik. Nah nanti bisa kontak Nia dan kawan-kawan dong. Ya, siap. Nia siap ya. Siap, Swedia.
Nah, tuh Swedia tuh. Gus Durian Swedia siap, Tami. Gus Durian Swedia. Bye. Thank you ya. Sehat-sehat. Salam bahagia. Thank you. Semuanya ya, ini udah kita berakhir ya. Iya.